Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membahas, menjelaskan itu tentang materi yang umum saja. Nanti yang saya bicarakan tidak hanya kelor, tetapi bagaimana cara hidup sehat, baik itu bagaimana cara konsumsi makanan dan minuman, pola pikir dan lain sebagainya. Jadi ini hanya sebagai memberi pengetahuan dasar saja tentang bagaimana kita hidup sehat. Jadi memang sudah lama kita mengalami pandemi. Jadi dimulai dari bulan Januari, Februari, kemudian sampai sekarang masih belum ada penurunan. Ya. Jadi aktivitas apapun yang kita lakukan juga banyak dilakukan secara daring. Jadi memang oleh karena itu kita bagaimana caranya kita hidup sehat, bagaimana caranya kita mencegah agar tidak terjangkiti oleh virus COVID. Oleh karena itu kita memang harus tahu kira-kira gejala-gejala apa saja yang tidak boleh kita abaikan, yang mana menunjukkan bahwa kita terjangkiti oleh virus corona. Kita ya selain kita berusaha berdoa, kemudian kita melakukan yang namanya 4M, nanti saya jelaskan yang namanya 4M, kemudian juga konsumsi makanan sehari-hari itu yang sehat, itu untuk mencegah kita tidak terjangkiti oleh virus corona. Jadi 6 gejala virus corona ringan yang tidak boleh kita abaikan itu yaitu kehilangan indera perasa dan penciuman. Jadi memang ada kabar yang baru bahwa cirinya kehilangan indera perasa sama penciuman. Kemudian kelelahan fisik, jadi tidak banyak aktivitas tapi merasa lelah. Kemudian ada kelelahan mental, kemudian kehilangan nafsu makan, sakit perut, dan diare juga mata merah. Kemudian selain gejala-gejala yang sudah ada, misalnya demam, batuk, nafas pendek, sulit bernafas, letih itu tadi, kemudian nyeri otot, sakit kepala, tiba-tiba tidak mampu mencium aroma atau kemampuan pengencap hilang, radang tenggorokan, kemudian ada lagi 3 gejala baru yaitu hidung mampet atau meler, kemudian mual dan diare. Jadi memang gejala ini mirip dengan gejala terjangkiti virus corona, mirip dengan influenza sama pilek biasa. Bedanya apa? Tidak terlalu banyak bedanya ya. Jadi untuk virus corona itu memang gejalanya yang tadi, kemudian ada gejala gangguan pernafasan disertai dengan demam. Kemudian ada batuk kering, sesak nafas, dan kesulitan bernafas. Akan tetapi memang gejala-gejala ini juga sama untuk penderita influenza. Demam yang tinggi, mual juga, mutah, diare, menggigil, kelelahan, mata kering, sakit tenggorokan, ini sangat mirip. Kemudian untuk pilek biasa, itu biasanya sakit pilek biasa, cirinya ya pilek, sakit tenggorokan, batuk, kemudian sedikit sakit di tubuh atau persendian, sakit kepala ringan, bersin dan demam ringan. Apa yang membedakannya? Jadi apabila terjangkiti terkena berbagai ciri-ciri keluhan-keluhan tersebut, itu biasanya kalau kita ke dokter atau ke tenaga medis itu pasti ditanya karena mirip ya. Itu ditanya apakah pernah kontak apakah pernah kontak dengan penderita positif biasanya. Kalau pernah kontak, otomatis nanti akan dimasukkan ke dalam ini, dianggap kena virus corona pasti harus tes swab. Akan tetapi biasanya kalau ciri-ciri tersebut ada, akan tetapi kita tidak pernah kontak dengan penderita positif, bisa dimungkinkan itu terkena influenza atau pilek biasa. Jadi memang ciri-ciri ini harus kita waspadai, terutama yang terjadi pada diri kita atau orang-orang terdekat kita ya. Kemudian patuhi 4M. Jadi memang untuk mencegah terjangkit pandemi virus corona itu memang dipatuhi 4M, yaitu disiplin protokol kesehatan, yaitu yang pertama pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak fisik, kemudian hindari dan jangan bikin kerumunan. Untuk menjaga jarak atau social distancing itu adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan. Misalnya menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kalau standar internasional itu 1,8 meter. Kemudian jangan pergi ke tempat yang ramai atau gunakan masker bila harus berada di keramaian. Misalnya terpaksa memang harus ke pasar, maka harus memakai masker. Kemudian tidak salaman, jadi ketemu orang, ya ketemu saudara, ketemu tetangga, itu kalau biasanya kita salaman, kita menghindari di luar tersebut. Kemudian tetap tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana, kecuali urusan yang tidak penting. Ya.
Jadi sekarang kan belajar secara daring, ya kan, kemudian beribadah di rumah. Tapi kalau mungkin kan di lokasi zona masih kuning atau hijau itu bisa dilakukan ibadah misalnya di masjid, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker. Jadi memang kalau tetap tinggal di rumah, tidak kemana-mana. Kemudian tidak kumpul-kumpul, misalnya ngobrol di warung kopi, arisan, pengajian. Jadi memang untuk sekarang sepertinya arisan, pengajian, kemudian misalnya ibu-ibu PKK, pertemuan PKK itu sudah tidak kita lakukan lagi, ketemuan secara langsung ya. Tapi ada beberapa juga yang memang berkumpul ya pengajian, tetapi ya tetap itu tadi mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan harus selalu rajin cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Jadi jangan remehkan cara memakai masker. Jadi untuk cara memakai masker itu misalnya cara memakai masker yang benar itu kita harus bersihkan telapak tangan kita cuci dulu pakai sabun. Setelah itu kita masker, kemudian pastikan masker itu tidak cacat, tidak lubang dan lain sebagainya, tidak sobek. Kemudian kita harus tentukan bagian atas dan bawah, luar dan dalam dari masker. Kemudian adalah biasanya bagian kawat atas ya. Jadi nanti direkatkan bagian kawat hingga menempel dan membentuk pola hidung. Pastikan ada celah, kemudian tertib menggunakan masker. Jadi memang yang dimaksud tertib menggunakan masker, kita mulai dari rumah, kita keluar rumah, sampai kita kembali ke rumah itu tetap pakai masker. Terkadang memang tidak tertibnya itu biasanya kalau kita dari rumah pakai masker, kemudian isi sepi atau di ruangan ada bisa copot atau kita tarik masker itu ke dagu, ya biasanya seperti itu, tidak menggunakan masker memang. Kemudian rajin mengganti masker ya. Jadi memang masker itu sekali pakai, terutama masker medis. Bagaimana dengan pakai masker kain? Saya kira juga bagus. Jadi yang kemarin yang terbaru kan dilarang untuk memakai masker yang berasal dari bahan apa sih itu namanya? Apa Bu Eni? Saya lupa itu Bu Eni. Yang agak melar itu lupa saya itu. Jadi ada beberapa ya scuba. Iya benar Bu, masker scuba. Jadi memang dilarang untuk masker scuba karena memang tidak efektif untuk menyaring kuman ya, menyaring virus ya. Jadi memang disarankan memang pakai masker medis ya. Kemudian tetap ya itu tadi memang sekali pakai. Kemudian bisa masker kain, kalau bisa masker kain 2 lapis ya, misalnya dari katun biar nyaman ya. Biasanya pakainya 2 ini, kalau nggak masker medis, masker kain. Masker kain saya gunakan kalau biasanya saya tidak banyak mobilitas di luar. Tetapi kalau saya mobilitasnya banyak, mana-mana, aktivitas banyak, maka biasanya saya pakai masker medis. Karena masker medis itu lebih nyaman, kan lebih tipis. Kalau masker kain kan kadang karena tebal jadi agak sesak, sulit untuk bernafas ya. Jadi jangan remehkan pakai masker, misalnya pakai masker longgar dengan celah di bagian samping, jadi harus tutup rapat. Kemudian pakai masker hanya menutupi ujung hidung misalnya. Kemudian jangan pakai masker di bawah hidung. Kemudian membiarkan dagu terpapar atau pakai masker sebagai hiasan di leher bawah dagu. Ya, jadi kencangkan kaitan masker agar pas di wajah tanpa celah. Pastikan batang hidung hingga bawah dagu itu tertutup masker. WHO meyakini penularan COVID-19 itu melalui droplet air liur, mikrodroplet, jadi masalah. Jadi ukurannya lebih kecil, sehingga karena ukurannya lebih kecil, maka relatif lama di udara, apalagi pada ruangan dengan ventilasi atau sirkulasi yang tidak maksimal. Ya. Kemudian faktor paling menyumbang kasus positif adalah ketidakdisiplinan memakai masker. Oleh karena itu, gunakan masker dengan benar. Ya. Jadi itu tadi salah satu kasus positif yang terus meningkat itu karena ketidakdisiplinan kita memakai masker. Padahal itu salah satu pencegahan untuk kita bisa tertular virus corona. Kemudian cuci tangan dengan benar. Cuci tangan yang baik itu basakan kedua. Jadi cuci tangan itu memang minimal itu sebenarnya 2 menit ya. 2 menit dengan cara apa? Kemudian bersihkan dengan air mengalir, tuang sabun, gosok kedua tangan. Pastikan juga jangan lupa menggosok sela-sela jari di bawah kuku. Kemudian kedua punggung tangan, kemudian kaitkan seluruh jari hingga telapak saling menyentuh dan gosok bagian dalam bergantian dua sisi tangan. Kemudian tukar posisi, kaitkan jari-jari tangan kiri di atas punggung tangan kanan dan gosok bagian punggung dengan bergantian. Ini merupakan cara cuci tangan yang baik ya. Jadi memang itu, terkadang kita pokoknya basah, kena sabun sudah ya, padahal sebenarnya ada aturannya untuk cuci tangan yang benar.